Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz Fahmi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kembali kita sanjungkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjalankan ketaatan, melakukan sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sebuah kenikmatan agung, kenikmatan yang tiada bisa dibandingkan dengan ukuran duniawi. Meskipun kita membandingkan dengan seberapapun besar banyaknya itu. Karena bagaimana kita bisa membayangkan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu nilainya lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Nah, apatah lagi yang sudah kita lakukan, sholat 4 rakaat sholat isya yang tadinya juga diawali dengan sholat 2 rakaat mungkin diakhiri dengan sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir 11 rakaat. Tentu nilainya akan lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Maka kalau kita bandingkan dengan dunia dan seisinya, enggak sebanding sama sekali. Dunia itu oleh Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir tidak dinilai. Karena ketika dinilai, orang kafir itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah berupa air meskipun hanya setetes. Bahkan Allah membandingkan, menggambarkan dunia itu tidak lebih dari sebelah sayap dari ekor nyamuk. Artinya bukan sepasang, tapi hanya sebelah sayap dari nyamuk. Masya Allah. Jadi kan dunia di hadapan Allah itu begitu rendahnya, begitu tidak bernilainya. Maka ketika kemudian Allah hadirkan kepada kita sesuatu yang luar biasa, sholat berjamaah isya dilanjutkan dengan sholat tarawih, adalah sesuatu yang harus kita syukuri dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya. Maka marilah saya mengantarkan kepada panjenengan semua untuk melahirkan kesyukuran kita dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan atas insan mulia, qudwah hasanah kita semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat isya, salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan tempat bagaimana saat kita harus menempa diri kita. Ibarat kata bulan Ramadan adalah kawah candra di muka. Sesuatu yang panas, sesuatu yang akan menyebabkan sesuatu itu berubah. Di dalam kawah candra di muka digambarkan Gatot Kaca atau Werkudara atau apa bahasa lainnya, Bima ya. Namanya Bima, Werkudara, bukan ya. Nah, dia Ultraman. Jadi Ultraman. Ya. Mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya ketika dia menceburkan diri dalam kawah candra di muka yang sebelumnya tidak siapa-siapa, bukan apa-apa, maka kemudian begitu keluar dari kawah candra di muka bisa terbang, ya, memiliki sayap, Gatot Kaca, ya. Werkudara jadi memiliki kuku yang kemudian disebut sebagai kuku Ponconoko. Ya. Kenal apa enggak? Kuku Bima. Ah itu mah nganu kuku Bima jreng. Ya, jadi artinya bulan Ramadan adalah saatnya kita benar-benar menempa diri kita agar kita bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi pribadi yang berbeda. Ibarat kata lagi seekor ulat yang kemudian
membangun dirinya atau mengurung dirinya dalam kepompong, kemudian selepas dari ia melakukan tirakatnya, ia kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Harapannya bulan Ramadan itu adalah bulan tirakat bagi kita, sehingga kemudian kita selepas Ramadan berubah dari yang tadinya memang mungkin memiliki sifat ulat, ya. Sifat ulat itu kan mangan sak geleme dhewe, wek kancane dipangan. Ya, sendal nganggone sak geleme dhewe. Yang biasanya sendal ra ditata ya kemudian sing biasanya apa ki namanya sendal yang kemudian naruhnya sembarangan, kemudian nanti selepas Ramadan bisa ditata, seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya sesuatu yang kemudian sifat buruk dari ulat itu kemudian diganti dengan sifat baik kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu itu makanya pilihan. Enggak mungkin ada kupu-kupu makan cendol. Ada nggak ada, adanya kupu-kupu makan madu atau mungkin nektar ya. Atau mungkin juga kalau seandainya kita iseng bisa kita naruh buah yang manis tapi bukan buah jeruk yang asam, nggak mau dia. Tapi kalau buah yang manis misalkan mangga yang manis atau jeruk yang manis atau anggur yang manis, kemudian ada kupu-kupu nempel dia, mau makan buah yang manis. Maka kupu-kupu makanannya pilihan. Nah, harapannya nanti selepas dari bulan Ramadan kita juga makannya pilihan. Ya. Bukan berarti kemudian masakan dari Bugatti nggak mau lagi, bukan. Ya. Artinya sesuatu yang bisa kita pastikan halal. Kalau ini bukan hak kita ya jangan. Ini hak teman kita, ya. Ini punya si fulan. Jangan seperti Mas siapa tuh ya di sketsa itu siapa? Mas Yuda. Nah, itu salah satu gambaran dari sifat ulat, ya. Maka kemudian itu harus ditinggalkan selepas nanti kita dari bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin jamaah sidang tarawih rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan menempa diri kita agar kemudian kita menjadi pribadi yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi puasa itu adalah Allah hadirkan kepada kita agar nanti kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa itu adalah pribadi sebagaimana yang Allah inginkan. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Secara umum pengertiannya seperti itu. Tapi takwa dalam pengertian yang lebih khusus adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Umar bin Khattab, yaitu seperti seseorang berjalan dan kemudian dipenuhi jalan itu oleh duri. Maka yang dilakukan oleh orang yang ingin selamat agar tidak tertusuk duri, maka dia akan hati-hati. Ya, tidak kemudian memakai sepatu boot yang tebal itunya, bukan. Tapi kemudian hati-hati agar kemudian kakinya tidak tertusuk duri. Apakah kemudian nanti melompati atau kemudian durinya diambil atau kemudian jalannya jinjit, ya. Supaya yang menyentuh tanah atau menyentuh jalan itu tidak banyak sehingga kemungkinan tertusuk duri menjadi lebih kecil. Jadi takwa dalam pengertian agar kemudian kita bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan sekaligus menjauhi apa yang Allah larangkan. Maka kita berharap agar kemudian Allah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita hidayah agar saat Ramadan itu nanti usai, diri kita sudah bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Lantas apa sih manfaatnya pribadi yang bertakwa itu? Sering mungkin kita dengar dari beliau Ustadz Umar, beliau menyampaikan salah satu yang penting bagi kita saat kita ingin meraih takwa adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarimu ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Wa yu'allimukumullah. Allah itu punya segala macam ilmu. Ilmu dunia maupun ilmu agama. Ilmu yang terkait dengan bagaimana kita meraih dunia maupun ilmu yang terkait bagaimana kita meraih akhirat. Allah semuanya punya. Nah, ketika seseorang itu mencapai derajat takwa, maka
Allah akan mengajari kita, mengajari orang yang bertakwa itu segala macam ilmu yang dibutuhkan dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan dalam surat At-Tolak ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan hadirkan kepadanya jalan keluar atas persoalan-persoalan hidupnya. Setiap diri kita pasti punya masalah. Hampir-hampir tidak ada seorang manusia yang masih hidup kok nggak punya masalah. Meskipun masalahnya sepele, masalahnya jerawat misalnya. Atau masalahnya apa? Terkait dengan yang paling sepele apa kira-kira masalah yang sepele? Apa Mas Akib? Ya kira-kira menurutmu masalah sepele apa? Enggak punya uang. Nah, meskipun hanya sekedar enggak punya uang dan uang yang tidak dimiliki itu hanya sekedar 1.000 atau 2.000. Ya. Maka kemudian harus kita yakini bahwa ketika kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, Allah pasti akan menghadirkan kepadanya jalan keluar. Mas Akib pengen punya uang 2.000 itu ingin bisa seperti temannya membeli cilok. Kalau di sketsa itu Isan, ya. Isan harus dikikis gitu di pintu. Kemudian temannya siapa ya kemarin ya? Oh Mas Khalid, ya Mas Khalid membeli cilok gitu ya. Nah kemudian nggak bisa beli karena nggak punya uang 2.000. Nah Mas Akib pengen punya uang 2.000 tapi tidak punya uang 2.000 itu. Nah ketika kemudian Mas Akib itu sudah memiliki derajat takwa yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan cilok, sebagaimana yang digambarkan oleh Ihsan, maka dapat kok itu ciloknya, nggak harus beli, betul? Betul? Dari mana belinya? Dari mana dapatnya cilok itu? Dikasih sama siapa? Nah, dikasih sama Khalid. Kalau Akib mungkin dikasih sama yang lainnya, dikasih sama Ibrahim atau dikasih sama Danis atau dikasih sama yang lainnya. Artinya kita yakini bahwa setiap kita punya masalah. Maka kemudian orang yang bertakwa setiap masalahnya Allah akan hadirkan jalan keluar. Lapar jadi kenyang, nggak punya uang jadi punya uang, gatelan jadi sembuh dari gatelnya. Kemudian apa lagi? Jerawat sembuh dari jerawatnya dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan hadirkan kepadanya rezeki dari arah tidak disangka. Mungkin ada kaitannya dengan tadi solusi itu tadi. Ya. Tiba-tiba terbayang, kayaknya kalau hari ini buka puasa pakai ayam goreng, itu enak sekali. Ya. Dan kemudian ternyata apa yang dibayangkan oleh kita, Allah Allah telah menjadikan diri kita memiliki level ketakwaan kita itu untuk mendapatkan ayam goreng. Maka betul-betul terjadi saat kemudian buka puasa, maka kemudian datanglah ayam goreng. Meskipun ayam goreng itu dari Bugatti. Tapi kan sesuai dengan yang kita inginkan tuh. Pernah Mas Danis request Bugatti nanti sore ayam goreng kan? Enggak kan? Sedapatnya kan? Dikirim sayur terong ya makan terong, dikirim sayur tongkol ya makan pakai tongkol, dikirim ayam goreng ya makan pakai ayam goreng. Ya, maka kemudian kalau Mas Danis itu kemudian berdoa, ya Allah, aku kok pengen ayam goreng, maka Bugatti seolah-olah diberikan ilham oleh Allah. Hari ini kita kok enaknya ayam goreng, maka dikirimlah ayam goreng. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga dan keempat seterusnya banyak sekali. Termasuk wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi. Ketika orang yang bertakwa itu Allah akan tutupi kesalahan-kesalahannya wa yu'dzim lahu ajra, dan Allah akan lipat gandakan pahala-pahalanya. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari orang yang bertakwa. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa ketika kita menjalani diri kita sebagai orang beriman, diri kita sebagai orang Islam, maka pastikan diri kita merasa nyaman, pastikan diri kita merasa senang, bahkan pastikan diri kita berbahagia. Dia bisa insya Allah diarahkan ke sana. Meskipun terawih itu ya ada kacang yang kacang panda. Tadinya kacang atom, tapi sekarang jadi namanya berubah panda. Ya.
Tetap harapannya apa? Terawih yang mungkin melelahkan, dengkulnya kadang ndredeg gitu ya. Kadang-kadang matanya juga rapat. Nah, tapi dengan adanya kacang yang mampir di depan kita, wah jadi ngantuknya hilang, ndredegnya pergi. Nah, harapannya apa? Harapannya kita merasa bahwa menjalankan syariat, menjalankan ketaatan itu menyenangkan. Menjalankan ketaatan itu membahagiakan. Ini yang harus kemudian terus kita tanamkan. Karena ketika kita tidak bisa bahagia pada saat kita menjalankan takwa, maka Allah akan hadirkan kita bahagia pada saat kita melakukan dosa. Pilih mana nih kira-kira? Bertakwa. Sama-sama bahagia, tapi yakin bahagianya berbeda. Bahkan bahagia ketika melakukan dosa itu adalah bahagia yang fata morgana. Bahagia yang sebenarnya tidak bahagia. Ya, bahagia sedang bermaksiat itu bahagianya opo? Sesaat saja. Selebihnya hatinya bergemuruh, pikirannya menjadi kacau dan seterusnya. Ketika kita tidak bisa bahagia saat kita menjalankan syariat, maka Allah akan hadirkan kepada seseorang untuk bahagia dalam bermaksiat. Ketika kita tidak bisa bahagia saat kita bersama dengan orang-orang yang solih dan solihah, maka Allah akan hadirkan bahagia kita saat bersama dengan orang-orang yang salah. Maka tentu hampir sama sekilas bahagianya, tapi tentu maknanya sangat berbeda. Bahagia ketika takwa, bahagia ketika menjalankan syariat, bahagia ketika bersama dengan orang-orang yang soleh dan solehah, bahagia yang benar-benar bahagia. Bahagia yang tidak akan bisa terbeli oleh harta dunia. Maka kembali saya mengajak kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ayo bahagiakan kita saat kita beribadah kepada Allah. Bahagiakan kita saat kita menjalankan perintah Allah. Bahagiakan kita saat kita menjauhi larangan-larangan Allah. Meskipun sebenarnya sulit bagi kita untuk bahagia. Alah wong poso kok bahagianya di mana? Kira-kira kalau menurut Mas Sandi, bahagianya puasa tuh gimana Mas? Apa njok guyang-guyu? Begitu sahur sampai buka puasa guyang-guyu, bahagia tat. Lagi puasa. Kira-kira bahagia gimana Mas Sandi? Hah? Ya bahagianya bukan berarti kemudian senyum-senyum sendiri, bukan. Tapi bahagia ada dalam hati bahwa menjalankan puasa meskipun ya lapar. Enggak mungkin kalau puasa kok kenyang. Kalau puasa kenyang ya berarti ada sesuatu yang salah ya. Pasti juga haus, nggak mungkin kok puasa kok nggak haus. Wah aku mau puasa nggak pernah haus, nggak pernah lapar ngapusi ya. Kalau benar-benar puasa mesti jam 9, jam 10 udah kerasa hausnya, udah kerasa laparnya gitu ya Nis. Apalagi jam 11, jam 12 gitu ya. Tapi bahagia, alhamdulillah ya Allah. Aku saat ini lapar, tapi laparku menjalankan taat kepadamu. Hausku menjalankan perintahmu, maka aku berharap engkau memberikan sesuatu untuk kebaikan hidupku di dunia maupun di akhirat. Maka bahagia. Gitu ya, bisa dipahami ya. Pun demikian saat kita harus bangun malam, ngantuknya luar biasa berat sekali. Tapi kemudian kita harus tanamkan dalam diri kita bahagia meskipun ngantuk berat. Karena apa? Karena ketika kita bangun malam itu ada sesuatu yang Allah akan hadirkan setelah kita melakukan itu. Pernah mendengar apa yang dilakukan oleh almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie? Ya, saat kemudian ia mendapati 2 orang teman dalam kuliahnya itu selalu terbaik dalam belajarnya. Pelajaran apa saja selalu the best. Tidak pernah terkalahkan. Maka kemudian Pak Habibie mencari tahu resepnya itu apa, rahasianya itu apa. Ternyata 2 orang temannya itu setiap jam 2 malam bangun. Ya, setiap jam 2 malam bangun. Dan bangunnya 2 orang itu ternyata membaca Al-Quran. Padahal 2 orang itu bukan orang beriman. 2 orang itu bukan seorang muslim. Bahkan 2 orang itu adalah orang Yahudi. Dia bukan orang beriman. Maka kemudian Pak Habib saat itu bertanya, bukankah engkau bukan seorang muslim? Kenapa yang engkau baca Al-Quran? Inilah rahasia yang harusnya dilakukan oleh kalian,
orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Inilah yang kemudian ketika kalian orang beriman, orang muslim melakukan, maka sesungguhnya ada sesuatu yang tersimpan luar biasa yang akan didapatkan oleh seseorang yang bisa melakukannya. Maka semenjak itu Pak Habibie kemudian mulai mempraktekkan bangun jam 2, tapi tidak langsung baca Quran. Tapi beliau berwudu, kemudian sholat malam. Setelah sholat malam kemudian beliau membaca Al-Quran. Maka tidak lama setelah itu 2 orang Yahudi yang pandainya luar biasa itu kemudian berada di bawahnya level Pak Habibie. Artinya kemudian ketika kita bangun malam mata kita berat rasanya, ngantuk sekali. Maka yang akan kita gambarkan, yang akan kita bayangkan adalah bahwa akan Allah hadirkan kepadaku ilmu. Akan Allah hadirkan kepadaku kepandaian. Akan Allah hadirkan kepadaku sesuatu yang aku butuhkan dalam hidup untuk meraih keberhasilan. Kira-kira bisa nggak kalau kalian pas saat ngantuk berat itu kemudian kalian memaksa diri kalian untuk bahagia? Bisa apa nggak? Bisa nggak? Caranya gimana? Bukan berarti juga ketika bangun malam kemudian senyum-senyum sendiri. Kamu kok goyang-goyang apa? Bahagia. Wah bahaya kalau yang kayak itu. Ya kembali bahagia itu ada dalam hati kita. Ya tidak harus kemudian terekspresikan dalam senyuman, tidak harus. Karena ketika kemudian kita senyum tidak ada orang yang di hadapan kita, tidak ada sesuatu yang kemudian menyebabkan kita tersenyum, maka bahagia atau senyum kita adalah senyum yang kemudian menyebabkan tanda tanya. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali saya ingin mengingatkan kepada pribadi dan kepada Bapak Ibu hadirin juga kepada anak-anak semuanya, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita landasi dengan kerelaan, dengan keridhaan, dengan keikhlasan. Ketika itu sudah bisa kita lakukan, maka memunculkan bahagia itu mudah. Karena apa yang kita lakukan itu kita sandarkan kepada Allah, kita sandarkan kepada zat yang telah menghidupkan dan memberikan kepada kita rezeki yang kita butuhkan untuk hidup. Maka kita ikhlas betul melakukannya. Kita ridho diperintahkan untuk bangun malam. Kita ridho diperintahkan untuk berpuasa. Kita ridho diperintahkan untuk melakukan sholat. Kita ridho diperintahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Dan terakhir semoga ini bisa dipraktekkan, karena tadi saya sampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Para santri sudah terbiasa bangunnya awal ya. Bahkan ada yang tidak tidur katanya. Setelah tarawih kan ini kalian tidak tidur sampai subuh atau tidur? Ada yang tidak tidur, tapi banyak yang tidur. Oh iya. Kalau seandainya tidur bangunnya jam berapa? Jam 00, jam 01, 02? Hah? 03. Oh tidurnya cuma 5 menit. Oh Masya Allah. Ya. Nah bisa nggak kalian praktekkan itu saat nanti setelah kita keluar bulan Ramadan? Wah berat. Nah ini yang jadi PR bagi kita. Bulan Ramadan bulan penempaan diri kita harusnya minimal 50% bisa kita praktekkan saat kita keluar dari bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Muzammil Allah menegaskan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah kalian pada malam hari illa qalila, kecuali sedikit. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk bangun malam saat kita berselimut, kademen, itu kita diminta untuk melepaskan selimut kita dan kemudian bangun, kecuali sedikit, bangunnya sedikit. Bangunnya sedikit itu kata Allah dalam ayat yang berikutnya menjelaskan nisfahu. Sedikitnya kata Allah itu separuh. Bukan sedikitnya itu 1/10 atau 1/20 atau 1/4 ya bukan, tapi ternyata nisfahun, separuh. Kalau kita mengartikan malam itu mulai dari Isya sampai dengan subuh, maka kurang lebih ada 8 jam malam itu. Kalau separuh berarti berapa jam? 4 jam. Berarti yang Allah perintahkan untuk bangun yang sedikit pada malam hari itu berapa? 4 jam. Kalau kita anggap pagi kita tuh jam 4 ya, subuh kita jam 4 atau 4:30 lah. Berarti bangun kita jam berapa? 12:30. Itu sedikit.
Kira-kira siapa apa enggak? Kok jadi bengong doang. Ya, bangun sedikit kata Allah di malam hari itu separuh. Tapi kemudian Allah memberikan dispensasi, ya. Nisfahu awingkus minhu, atau kurangi sedikit dari separuh itu. Nah, kurangi sedikit dari separuh kira-kira berapa? Sepertiga atau seperempat kira-kira? Sepertiga lah. Nek seperempat ya kurangi separuh meneh berarti, ya. Sepertiga. Berarti kalau sepertiga malam itu, kalau tadi malam itu 8 jam, berarti sepertiganya kira-kira berapa jam? 3 jam, ya, atau 2,5 jam lah. Kalau 2,5 jam berarti kalau jam 4 akhirnya, berarti mungkin sekitar jam 2. Nah, jam 2 atau setengah 2 kita bangun. Itu 1/4, artinya batas minimal. Bisa nggak kalau setelah pas Ramadan nanti kita mempraktekkan tiap malam bangun jam setengah 2 atau jam 2? Waduh, tapi kita harus bahagia. Ayo, syaratnya bahagia. Nah, maka kemudian ternyata ketika Allah memberikan dispensasi awingkus minhu itu, ya, awingkus minhu qalila itu, Allah melanjutkan auzid alaihi, atau kalian tambah sedikit dari separuh itu. Kok nambah? Kalau tambah dari separuh berarti berapa? 2/3. Berarti bangunnya jam 11. Lah baru aja tidur tadi. Nah, makanya tidurnya jangan malam-malam. Jangan tidurnya setengah 11, baru setengah jam kan bangun. Ya, Rasulullah itu berdasarkan apa yang pernah saya baca, hampir setiap hari beliau itu memang bangun kalau diukur dengan jam sekarang tuh kira-kira itu jam 11 bangunnya. Every day, every night, setiap hari, setiap malam. Siapa kira-kira yang bisa? Berat ya kita ini sih ya. Ya. Tapi inilah resep yang kemudian Allah hadirkan kepada kita. Ya minimal tadi itu, ya. Awingkus minhu qalila tadi itu, ya. Separuh tapi dikurangi tadi. Ya tidak harus jam 2 lah. Belajar kan bulan Ramadan ini kita dijadikan sebagai bulan tarbiyah, bulan belajar. Maka harapannya nanti kita itu bisa mempraktekkan setelah keluar dari bulan Ramadan. Kalau kita biasa hari ini sampai akhir Ramadan itu bangun jam 1 atau setengah 2 atau mungkin jam 2, maka insya Allah tidak begitu berat kita untuk mempraktekkan. Ya. Tapi tetap kemudian apa yang dilakukan setelah kita bangun sedikit malam itu, warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ternyata itu resepnya. Bangun itu tidak kemudian yuk ngopi. Wah agak tangi langsung ngopi. Ayo rakacek, ya. Bangun itu kemudian yuk sholat, atau kemudian yang minimal itu warotilil Qur'ana tartila. Itulah yang dilakukan oleh 2 orang Yahudi yang kemudian sukses luar biasa dalam hidupnya, padahal bukan orang yang beriman, apalagi orang yang beriman. Maka kemudian ketika Pak Habibie langsung mempraktekkan itu, hasilnya langsung luar biasa. Yahudi langsung di bawah levelnya, kalah. Kenapa? Ya karena kita melakukannya itu atas dasar iman. Kita melakukannya itu atas dasar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita lakukan dengan keyakinan, dengan keridhaan, dengan keikhlasan, dengan perasaan senang dan bahagia, maka tentu hasilnya akan jauh berbeda, akan menjadi luar biasa. Semoga kita bisa mempraktekkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, meskipun tidak harus langsung 100%. Kita upayakan diri kita jangan sampai bangun itu kesiangan, itu saja ya. Kalau subuh itu jam 4:30, ya pastikan minimal tuh setengah jam sebelumnya itu sudah bangun. Itu saking dableknya tuh setengah jam. Nek rodo apik ya tambah 1 jam. Rodo apik meneh 1,5 jam. Apik meneh 2 jam. Ya, gitu ya. Top meneh ya sebagaimana yang Rasul contohkan, jam 11 malam bangun sampai kemudian subuh, dan kemudian setelah subuh juga tidak tidur lagi. Setelah subuh itu tidak boleh tidur. Karena kalau setelah subuh tidur, maka rezekinya dipatok ayam. Enggak, rezekinya itu jadi terhambat ya, terhalang. Maka kalau mau tidur ba'da subuh, pastikan setelah matahari terbit, setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat baru boleh tidur. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Afu minkum. Kalau ada kekiruan, kesalahan itu karena kebodohan saya. Kalau ada benarnya semata-mata karena hidayah
dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.